Komunikasi elektronik tidak akan memenangkan peperangan, tapi kemenangan akan sulit diraih tanpa melibatkan komunikasi elektronik. Pameo tersebut sungguh menggambarkan bagaimana teknologi komunikasi kini menjadi kunci penentu keberhasilan dalam beragam aspek kehidupan. Menyadari akan pentingnya hal tersebut, Jenderal TNI Andika Perkasa tak segan untuk membangun infrastruktur komunikasi elektronik dalam upaya pengamanan KTT G20 di Bali. Komlek, khususnya komunikasi, itu merupakan sarana infrastruktur komando dan pengendalian yang paling vital. Semua perintah-perintah, semua informasi baik dari bawah ke atas, atas ke bawah menggunakan sarana kodal, yaitu alat komunikasi, Mbak. Pada gelaran komunikasi untuk PAM VVIP G20 ini, kami mendapatkan dukungan support dari Panglima TNI, jadi HT Hybrid ini. Jadi HT Hybrid ini bersifat IP, bisa digunakan di seluruh Indonesia, tapi pada saat ini kita gelar di Bali dan di markas besar TNI yang menggunakan ini. Ini semua berjumlah 641 set. Dengan alat ini sebagai kodal utama dari Kogab Patpam, jadi mulai dari Panglima TNI sampai kepada dan Subsatgas. Seluruh perangkat dan jaringan komunikasi elektronik terkini dikerahkan, sehingga bukan hanya koordinasi antar satuan tugas bisa terintegrasi dengan baik, tapi seluruh potensi ancaman dari berbagai arah pun dapat terdeteksi sejak dini. Dari Command Center tempat Panglima Komando Gabungan mengendalikan operasi, seluruh penempatan, kesiagaan, dan pergerakan personil di setiap titik dapat dipantau dari waktu ke waktu dengan jelas dan nyata. Pergerakan pesawat yang melintas di wilayah udara Nusantara pun dapat terdeteksi dengan jelas. Untuk membangun infrastruktur komunikasi elektronik terpadu, Satuan Tugas Komunikasi Elektronik mengerahkan 75 personil yang terbagi ke dalam 4 subsatgas, di antaranya Subsatgas Komunikasi, Subsatgas Jaringan, Subsatgas Multimedia, dan Subsatgas Pembekalan dan Pemeliharaan. Bekerja sama dengan instansi terkait, keempat subsatgas tersebut mengintegrasikan seluruh perangkat dan sistem komunikasi yang digunakan oleh satuan tugas yang beroperasi selama KTT G20 berlangsung. Seperti diketahui, Pas Pampres kan sebagai unsur pelaksana VVIP, di situ juga kami mengkoordinasikan gelar yang dilakukan oleh Pas Pampres dari unsur komleknya gitu. Di situ mereka ada peralatan pernika, artinya peperangan elektronika, ada yang sifatnya pasif maupun aktif. Kalau yang pasif bisa monitoring semua frekuensi-frekuensi yang ada di gelaran seluruh Bali ini, baik itu yang internal TNI maupun di luar internal TNI. Ada yang bersifat aktif seperti jammer anti-drone, jammer komunikasi yang digunakan untuk pengamanan objek VVIP. Baik itu di venue, di penginapan, maupun dalam rute perjalanan, seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi, ada perbekalan dan pemeliharaan. Nah, peralatan ini disiapkan dan dibekalkan, jadi kami distribusikan sampai seluruh user menerima alat-alat ini. Kemudian ada pemeliharaan, tentunya sama dengan alat-alat yang lain kan, selama proses penggunaan kan harus dipelihara, harus kita lihat sehari-hari bagaimana kalau ada gangguan, kita ya yang kecil-kecil kita atasi seperti itu. Menilik dari arti penting dan luasnya tugas operasional pasukan pengamanan KTT G20 di Bali ini, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pun merasa perlu untuk membentuk dan menerjunkan satuan tugas penerangan yang ditugaskan secara khusus untuk mendokumentasikan sekaligus mempublikasikan seluruh kegiatan satuan tugas pengamanan KTT G20 Bali. Karena tentunya tugas ini tidak mudah, dan ini menjadi tantangan bagi saya agar dapat melaksanakan tugas dengan baik untuk mendukung publikasi dan dokumentasi kegiatan
pengamanan KTT G20 ini. Sehingga kita harus menyiapkan semuanya, baik itu peralatan, aksuspen, kemudian personil, dan material-material pendukung yang diperlukan pada saat bertugas. Selain itu, melayani dan memberi informasi sedetail mungkin tentang keberadaan dan peran satuan tugas pengamanan kepada masyarakat adalah fungsi lain dari Satgas Penerangan. Dengan adanya informasi yang lengkap, diharapkan masyarakat Indonesia pada umumnya, serta masyarakat Bali dan wisatawan yang berkunjung ke Bali pada saat itu, tahu persis mengenai apa yang sedang berlangsung dan mengapa diberlakukan tindak pengamanan khusus di lokasi-lokasi wisata tertentu selama KTT G20 diselenggarakan. Untuk bisa mengcover tugas-tugas tersebut, tak kurang dari 35 personil gabungan dari Pusat Penerangan TNI, Dinas Penerangan Angkatan Darat, Dinas Penerangan Angkatan Udara, dan Dinas Penerangan Angkatan Laut, lengkap dengan peralatan audio-video dan kendaraan operasional, dikerahkan. Keberhasilan penyelenggaraan KTT G20 sangat ditentukan oleh kepemimpinan Presiden Joko Widodo.